Subhanallah, sampai mengucapkan basmalah beberapa kali, luar biasa. Sebagai pertanggungan jawab dari akademisi, seorang intelektual yang kepingin anak-anakku tidak mewarisi sesuatu yang menyakitkan. Beliau kepingin kalian menjadi pelopor, bukan pengekor. Pemenang, bukan pecundang. Ahli pikir, bukan ahli kentir. Iya, kita termakan oleh yang namanya black campaign anak-anakku. Ini saya baca di FB-nya, di akun FB-nya Bapak Taufan Mahdi. Anak beliau, anak Pak Taufan Mahdi dari GAPKI, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Ketika mendapatkan pertanyaan di ulangan di sekolah dasarnya. Apa penyebab kematian dari hewan-hewan yang angka? Jawabannya apa? Karena kelapa sawit. Anaknya Pak Taufan Mahdi dari GAPKI. Benarkah demikian? Kita tanya kepada Pak Taufan Mahdi. Terima kasih Mas Jadi. Jadi mungkin ini seminar paling ramai yang pernah saya ikuti. Jadi saya tiap minggu ini keliling Indonesia. Jadi luar biasa UMM. Pak Damat ini sukses lah mengkader adik-adik sekalian calon pemimpin. Jadi ada yang ingin jadi presiden sampai jadi pemimpin UMM Pak. Jadi sudah ada kader Pak, jangan khawatir Pak. Teman-teman sekalian tadi Pak Riki udah menjelaskan banyak hal. Saya sedikit cerita, saya mewakili dunia usaha. Jadi kalau pengusaha ini kan posisinya serba susah. Jadi yang jelas begini, kita mewakili dunia usaha, kita ikut seluruh aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Saya mau cerita sedikit tentang GAPKI, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Semua orang mengira ketika ada konflik di kebun kelapa sawit, maka mereka langsung menyalahkan GAPKI. Mereka telepon ke GAPKI, ini ada masalah kayak gini. Saya sedikit sampaikan data, waktunya sangat terbatas. Jumlah perusahaan kelapa sawit di Indonesia yang besar, menengah, dan kecil itu ada 3.500 perusahaan sawit. Sampai bulan April tahun 2016, jumlah perusahaan kelapa sawit di Indonesia yang terdaftar sebagai anggota GAPKI ada 650 perusahaan. Jadi kita ini hanya 20% ya, kurang dari 20% yang menjadi anggota GAPKI. Tetapi semua persoalan itu dialamatkan kepada kami. Saya mengakui sebagai pengusaha dan pelaksana di lapangan, masih banyak hal yang harus kita perbaiki. Banyak perusahaan-perusahaan kelapa sawit, saya tidak akan bela anggota saya, kalau ada anggota saya salah, maka kita juga akan keluarkan. Kemarin ada satu anggota GAPKI yang itu menjadi tersangka dalam kasus kebakaran hutan di Palembang, itu kita keluarkan keanggotaannya. Karena kita ingin membantu, menjembatani antara pengusaha, pemerintah, dan juga dengan masyarakat. Itu yang dilakukan oleh pengusaha. Terkait dengan sektor perkebunan kelapa sawit, seluruh perusahaan kelapa sawit patuh dan tunduk kepada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Kita punya ISPO, jadi semua kebun kelapa sawit di Indonesia sekarang wajib bersertifikat ISPO, Indonesian Sustainable Palm Oil. Jadi nggak bisa sekarang ada kebun sawit kemudian ujuk-ujuk dibuka tanpa sertifikasi ISPO, dan itu kriterianya sangat ketat. Ya. Belum lagi kriteria-kriteria sertifikasi yang lain. Banyak hal, kita tunduk di situ. Tadi benar yang disampaikan Pak Riki sama Pak Damat, bahwa satu kelemahan di kita, pemerintah kita adalah kita tidak punya one map policy. Jadi tidak ada satu peta yang bisa kita sepakati bersama. Peta tata ruang antara kehutanan dengan Kementerian Pertanian itu berbeda. Adik-adik kalau boleh lihat di Kabupaten Kalimantan Tengah, Palangkaraya, itu kantor gubernurnya kalau ada lihat di petanya kehutanan, di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu masuk wilayah kawasan hutan, sudah jadi kantor gubernur. Banyak hal-hal seperti itu yang terjadi di negara kita. Bukan hanya itu, isu terkait dengan distribusi pendapatan dari kelapa sawit ke daerah asal, misalkan Provinsi Riau. Kemarin saya ketemu dengan Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan di Riau, saya baru pulang dari Pelalawan, dia juga gitu menanyakan, bagaimana ini GAPKI? Karena semua hasil dari sawit di Kabupaten Pelalawan ini larinya ke Jakarta. Pengusaha tidak bisa menjawab itu. Karena kebijakan dari pemerintah memang masih tersentralisasi.
Jadi semua pajak yang dihasilkan dari sawit di daerah itu sebagian besar ditarik ke pusat. Dan kalau sudah ditarik ke pusat, karena sistem APBN kita adalah one basket policy, jadi ada satu keranjang yang kita itu tidak tahu. Jadi dari sawit ini dimasukkan, dari tambang dimasukkan, dari yang lain dimasukkan, kita sudah tidak bisa lihat lagi yang dari sawit dari mana. Saya jawab lagi tentang replanting. Tadi ada yang nanya dari Rohul ya, dari Riau tadi yang menanya tentang replanting. Saat ini kita punya lembaga di bawah Departemen Keuangan, namanya BPDB Sawit, Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit, yang itu dananya diperoleh dari memotong, setiap kita ekspor 1 ton, kita dipotong 50 US untuk CPO dan 30 US untuk produk hilir. Itu dikelola oleh badan, di sini ada Mas Norman dan Mak Meli yang mewakili Departemen Keuangan hadir dalam acara kita. Nah nanti salah satu alokasi dari dana tersebut termasuk untuk mendukung replanting petani baik itu yang plasma maupun yang mandiri. Jadi semoga itu nanti akan membantu. Saya pikir dari saya itu, terima kasih Mas Jadi. Baik, Sawit Goes to Campus dibuka oleh Bapak Rektor UMM dan akan ditutup oleh Bapak Damat dari UMM. Disilakan Pak Damat. Terima kasih, saya kira diskusi yang sangat menarik dan banyak pertanyaan yang sudah dijawab oleh Pak Riki maupun Pak Topan. Saya hanya memberikan komentar satu dari pertanyaan yang belum terjawab tadi, pertanyaan Mas Mas Sunandar. Jadi gini, kalau Anda curiga ke kami boleh lah. Tapi begini, saya nyampaikan data yang tadi tentang luasan minyak nabati di dunia, kemudian produktivitas segala macam, itu ngambil dari World Oil tahun 2015. Bisa dicek, bisa ditanyakan Mbak Google. Dan itu bukan blogshot ya, bukan blog ya. Kalau blog kan tingkat kepercayaan data itu kan cukup rendah. Ini bukan itu. Jadi kalau pendapat saya bisa salah, ini data dunia itu. Termasuk komponen di dalamnya misalnya. Terus kelebihan sawit. Kalau memang dia punya kelebihan, masa harus saya katakan tidak, kan saya juga malah berbohong gitu. Jadi insya Allah kita tidak dalam konteks itu ya. Tapi saya senang saudara kritis mencurigai itu, saya kira baik. Kemudian begini, kontribusi saudara yang bisa saudara kembangkan untuk industri sawit ya, saya kira sangat banyak. Oke lah, barangkali saudara nggak usah lihat pengusaha sawit swasta ya, lihat pengusaha sawit rakyat. Tadi sampaikan kisarannya sekitar 43%, jadi kalau saat ini ada 11,6 juta hektar kebun sawit, 43%-nya kira-kira sekitar 4 sampai 5 juta. Problem utama yang dihadapi oleh kebun sawit milik rakyat, produktivitasnya cukup rendah, hanya sekitar 2,5 sampai 3 juta ton. Ton per hektarnya itu. Jadi itu masih di bawah standar ya. Saya kira saudara bisa berkiprah di situ itu ya. Bisa memberikan tambahan solusi, diantaranya misalnya membantu penyediaan bibit yang murah ya, kemudian cara budidaya yang baik dan seterusnya. Termasuk ini saudara bisa berguru ke Pak Hon kan juga, Pak Hono, Dr. Pak Hono itu kan dosen agroteknologi. Ini cara yang nanti akan coba kita tanyakan sebentar aja ya, dalam 2 menit aja untuk melihat ini adalah teknologi canggih yang saya kira bisa diadopsi oleh saudara sekalian untuk kemudian berkiprah untuk membantu itu. Saya kira itu. Monggo diputar ya. Jadi ini adalah contoh teknologi bagus yang bisa diaplikasikan di perkebunan sawit ya. Artinya dengan cara ini, dengan menggunakan ini kan bisa dipetakan ya tingkat kesuburan tanah, kemudian ada hama penyakit atau tidak dan seterusnya itu, sehingga tidak lagi menggunakan cara-cara manual dengan cara itu. Ini salah satu contoh aja. Saya kira saudara juga bisa belajar kultur jaringan. Teman-teman di agroteknologi kan banyak yang mendalami kultur jaringan, misalnya untuk menyediakan bibit yang yang berkualitas baik dan seterusnya itu. Saya kira itu Pak Judi, sambil mungkin butuh waktu 1-2 menit melihat ini sebentar. Terima kasih Bapak, saya juga menikmati. Pak Damat mungkin bisa sampai di mana nanti
DN-nya. Gimana? Ya, baik. Anak-anakku, adik-adikku yang saya banggakan, yang saya harap-harapkan, untuk memungkasi tugas saya sebagai moderator Sawit Goes to Campus ini, saya kepingin menyampaikan. Ngalah jenenge wong waras. Tinggalkan itu. Sekali lagi, orang ngalah, orang waras nggak boleh ngalah. Karena keberobrokan itu bukan karena banyaknya orang jahat, tapi juga disebabkan oleh banyaknya orang baik yang tidak mau memberikan kontribusi. Kata siapa? Kata saya, HM Cheng Ho jadi Galajapo. Akhirnya saya mohon maaf, terima kasih. Pancasila dasari negoro, saya banyak salah, jaluk sepuro. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.